Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Magdalena dengan NIM 180574201055. Di dalam video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH. Dalam video ini saya akan menyampaikan terkait hukum pidana di masa pandemi. Dilansir dari pinterpolitik.com, Kemenkumham telah menjadi sorotan setelah Pak Yasona mengeluarkan kebijakan asimilasi kepada narapidana. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integritas kepada narapidana dan anak dalam rangka penyebarluasan COVID-19. Mulai dari 8 April lalu, Kemenkumham telah mengeluarkan 35.676 napi. Dengan rincian napi sebanyak ini yang dikeluarkan melalui program asimilasi, yaitu 33.861 napi, yang mana program tersebut dimaksud untuk mencegah penularan COVID-19. Dari kebijakan tersebut, mungkin dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terburuk. Yang terburuk ini muncul akibat selang beberapa hari dijalankan kebijakan tersebut, tumbuhlah kabar adanya mantan napi yang kembali membuat aksi kejahatan yang dimana faktor ekonomi menjadi alasannya. Dalam bahasa hukum tersebut dengan residivis, yang dapat diartikan sebagai pengulangan tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap, dan penanggulangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, masalah ini menjadi sampai kepada publik, yang mana masyarakat akibat ulah napi tersebut menjadi ketakutan. Namun dalam hakikatnya para napi jugalah manusia yang berhak untuk kembali ke masyarakat. Dalam kejadian ini yang dimana segala sesuatu upaya untuk mengatasi bahwa hukum pidana ialah merupakan hukum yang terakhir atau disebut ultimum remedium. Kemudian dalam wabah pandemi COVID-19 ini, maraknya karyawan-karyawan kecil yang hidup di kota besar yang terkena dampak PHK akibat pembatasan sosial berskala besar. Dari sini munculnya tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada ibu-ibu di Malang yang mencuri ayam tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa pengaruh dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya di bagian kesehatan saja, namun di ekonomi juga. Dan itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.